sebutan apa coba? Oh, kita ini sudah bisa bikin pesawat terbang. Iya, benar. Iya. Negara lain bisa nggak? Nggak Belum. bisa. Di Asia bisa dihitung negara-negara yang bisa bikin pesawat terbang. Katakanlah dulu ada N250 Pak Habibie. Iya. Sekarang sudah ada N219. Iya, N219 benar. N219 dan bahkan sekarang akan bikin pesawat amfibi. Betul. Iya, Bisa nggak negara lain bikin satelit? iya. Kita sudah bisa dan sudah mengorbit. Iya. Dan tahun ini kita akan launching lagi satelit Terbaru itu. terbaru. Wow. Nah, jadi satelit, Hmm. kemudian kedua pesawat, ketiga kapal, ya. Keempat yang lain-lain produk. Pasti Betul. produk pertanian. Jadi Nah, produk Prof, pertanian kita kompetitif. Betul. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai arah riset, kalau memang tadi kaitannya dengan impact-nya terhadap pembangunan, nanti berarti lebih kemana, Prof, untuk riset Indonesia yang akan dikembangkan ke depannya begitu? Satu, pangan. Pangan. Oke. Pangan harus kita tuntaskan. Memang beras sudah relatif hampir selesai. Iya. Karena Pak Amran sudah sangat bagus sekali untuk menyelesaikan masalah swasembada. Swasembada. Agenda berikutnya adalah yang substitusi impor. Contohnya apa? Bawang putih. Iya. Bawang putih kita mayoritas impor. Nah, sekarang agenda kita bagaimana menyelesaikan masalah menciptakan varietas unggul yang kemudian bisa bersaing dengan produk-produk impor bawang putih misalnya gitu. Oke. Kemudian yang substitusi impor lagi apa lagi? Daging. Daging. Kemudian apa lagi ya? Sebut saja yang dari Ada kedelai. Ya. Kedelai juga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita memang diarahkan oleh Bapak Presiden juga termasuk bagaimana protein hewani harus kita garap. Nah, protein hewani berarti kita harus punya bibit unggul untuk sapi, bibit unggul untuk domba, bibit unggul untuk ayam dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan grain parent stock untuk ayam misalnya, ya harus dimulai karena harus kita akui kita masih impor indukannya meskipun produksi ayamnya kita sudah bisa. Iya, iya. Udang, broodstock apa indukan itu dari mana? Dari Amerika. Jadi sebenarnya kita itu ketergantungan dari luar masih cukup sehingga Pak Presiden memberikan arahan agar kita punya kemandirian dalam teknologi di bidang pangan. Ya. Dan itu harus kita perkuat. Nah, proses perkuatannya itu sendiri untuk menyelesaikan untuk berdampak terhadap pangan langsung, apalagi Indonesia kan juga salah satunya mengedepankan agar bisa swasembada pangan tersendiri kan untuk lebih maju. Nah, yang sudah dilakukan BRIN sendiri sejauh ini untuk meningkatkan kualitas pangan kita, produk kita itu sudah seperti apa? Sudah ya. Sejauh apa gitu? Nah, kita kan harus punya peta jalan. Betul. Kita harus punya roadmap. Nah, roadmapnya apa? Roadmapnya adalah untuk konteks pangan, maka untuk padi produktivitas berapa yang harus kita capai. Sekarang sudah sampai 12 ton per hektar. Ya. Kalau pemerintah mengatakan 15 ton per hektar bisa, ya harus kita usahakan. Kan teknologi sekarang sudah mulai tersedia dengan genome editing, dengan berbagai teknologi, sudah memungkinkan untuk bisa mendorong varietas unggul. Menghasilkan padi yang bisa ditahan di lahan yang asin. Padi yang ada di daerah yang ada naungannya. Padi yang tahan wereng, tahan penyakit. Padi yang hemat air. Nah, kan juga penting. Kenapa? Karena 1 kilogram beras yang kita makan itu membutuhkan 2.500 liter minimalnya. 2.500 sampai 2.800 liter. Sapi yang kita makan 1 kilo, 1 kilogram kita makan sapi, itu membutuhkan air 15.000 liter. Wow. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya itu kan jadi era perubahan iklim di mana sektor pertanian sering menjadi sektor yang disalahkan oleh banyak pihak. Kalau kita bicara di level global, bicara tentang pertanian, wah saya sering diserang. Karena apa? Ini sumber perubahan iklim. Ya, tapi kan saya sampaikan, loh, inovasi sudah bisa. Bahwa kita sudah bisa mengeluarkan inovasi beberapa perguruan tinggi di Indonesia, inovasi-inovasi varietas yang memang hemat air. Bisa hemat 20%. Nah, itu yang sekarang ini harus kita jawab. Ya, harus kita kembangkan lagi bahwa bagaimana menyelesaikan efisiensi productivity tapi menyelesaikan masalah lingkungan juga harus. Nah, kesiapan baru dari padi, belum energi, belum lagi kesehatan, belum lagi air, belum lagi lingkungan, belum lagi industri strategis, satelit,
Dirgantara Yes, banyak. banyak sektor yang mesti Jadi kita teliti. urusan BRIN itu urusan dari dapur sampai ruang angkasa. Wow. Iya. Kesiapan dari teman-teman peneliti sendiri, dari BRIN sendiri, menurut Prof sendiri bagaimana? Kalau memang tadi cakupannya banyak yang harus kita bisa akomodasikan semuanya begitu. Ya, menurut saya peneliti kita itu canggih-canggih. Saya itu sangat bangga dengan peneliti BRIN. Oke. Ya, talentanya luar biasa karena mereka mendapatkan pendidikan dari kampus-kampus terbaik di dunia, ya. Dan kemudian memang secara individu juga punya kapasitas yang luar biasa, dan punya passion yang sangat bagus. Ya, inilah modal bagi Indonesia untuk bisa membangun. Nah, sekarang tinggal ekosistem yang harus kita bangun. Betul. Bagaimana mendekatkan, karena itu saya sudah bertemu dengan Danantara, bagaimana agar kita bisa menjadi R&D paket buat Danantara. Kita siapkan R&D, kan BRIN itu kan R&D-nya negara. Betul. Gitu. Iya benar. Yang bisa kita bantu untuk perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa kita support. Nah, kalau ini bisa terintegrasi antara BRIN dengan Danantara misalnya, ya, sehingga R&D Danantara itu sebagai berasal dari BRIN, satu kawasan misalnya adalah kawasan pabrik otomotif misalnya, disitulah BRIN hadir dengan laboratoriumnya untuk bisa mensupport industri itu. Itu sebenarnya kan ekosistem, Mas. Iya. Nah, itulah yang kita harus selalu berhubungan dengan market. Berhubungan dengan apa sih yang saat ini menjadi agenda dari pembangunan. Nah, saat ini pemerintah fokus di pangan, fokus di pembangunan industri strategis termasuk otomotif, ya, termasuk industri elektronik, ya, juga industri sepatu, industri tekstil, karena itu menyerap banyak tenaga kerja. Betul. Nah, itu kita juga harus hadir dengan beberapa inovasi yang bisa dikembangkan untuk membantu agar kita tidak tergantung pada asing lagi. Ya, SDM-nya sudah oke, ekosistemnya sedang dibentuk. Tantangan berikutnya, Prof, biasanya kan kalau pada saat penelitian tidak bisa dikatakan nggak butuh uangnya tidak sedikit begitu, Prof. Iya. Nah, ini dari sisi pendanaan bagaimana? Ya, pendanaan itu satu variabel. Ya, satu variabel yang penting. Nah, alhamdulillah Pak Presiden sudah menambah dana riset 4 triliun kan? Itu besar sekali, ya. Jadi dana riset kita itu memang belum maksimal, dan Presiden sudah menambah dana yang signifikan untuk bisa mendongkrak riset kita. Nah, kita akan terus bekerja keras mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, ya, agar riset kita itu benar-benar kebutuhannya bisa dipenuhi. Yang paling penting lagi sebenarnya kan kalau dana besar itu hasilnya apa? Ya, betul. Jangan sampai kita diberi dana riset kemudian hasilnya tidak nyata. Oleh karena itu saya terus terang dalam posisi yang harus membuktikan kepada publik, karena ini kan dana publik. Iya. Bahwa dana riset yang diberikan kepada BRIN ya adalah dana riset yang memang harus bisa dilihat nyata hasilnya seperti apa. Memang hasilnya ada yang jangka pendek, jangka sangat pendek, jangka menengah atau jangka panjang.